Halo Smart Internet People, sesuai janji saya di minggu lalu di video tentang server pulsa, maka kali ini kita akan praktek bareng-bareng di depan komputer masing-masing. Kita bikin aplikasi server pulsanya seperti apa. Jadi aplikasi server pulsa kita yang kita bikin ini adalah untuk mengelola mendaftar agent-agent server pulsa di bawah kita yang akan terhubung ke sistem kita nantinya. Dan berikutnya nanti kita bisa dikembangkan lagi dengan aplikasi yang lainnya. Aplikasi server pulsa yang akan kita bikin adalah dari mulai pendaftaran agent pulsa, aktivasi agent pulsanya, melihat data agent, nonaktifkan data agent, dan berikutnya kita bisa kembangkan lagi. Contohnya ini pengembangannya adalah konfirmasi deposit, melihat data deposit si agent ya. Terus kita juga bisa koneksi dengan payment PPOB. Kita akan coba daftar sebagai mitra dan kita akan coba koneksi dengan mereka ya, dengan menggunakan API yang mereka udah bikinin. Dan berikutnya kita akan mengelola transaksi dari agent pulsa kita yang di bawah kita nanti transaksi, dan lalu kita cek depositnya, lalu kita koneksi dengan si payment PPOB di atas kita. Nah, karena ini aplikasinya bakal cukup banyak nantinya pengembangannya, maka video ini saya akan bikin kayak berseri aja ya. Karena kalau satu video dibuat panjang banget, bakal berjam-jam mungkin. Dan nantinya kalau terlalu banyak informasi yang masuk ke otak kita tuh nanti akan jadi lelah gitu loh. Dan karena channel ini saya dedikasikan untuk Anda yang bukan orang IT atau awam dengan dunia IT, tapi tertarik untuk belajar, maka mungkin di antara Anda ada yang belum pernah coding nih bahkan, tapi pengen belajar nih, pengen bisa. Nah, sekarang yuk langsung aja kita praktek, kita coding bareng-bareng. Sekalian nanti saya juga akan sharing ya. Sharing, kasih tahu lah ini buat apa, fungsi ini buat apa. Dan bahasa pemrogramannya adalah saya ambil yang menurut saya dan menurut orang-orang di developer di beberapa forum gitu, itu bahasa yang cukup gampang untuk dipelajari dan nggak butuh waktu lama untuk bisa. Jadi pakai bahasa pemrograman PHP. Tampilan depannya itu saya pakai Bootstrap, tapi kita standar-standar aja, artinya nggak beautiful banget ya, nggak pakai themes gitu ya. Jadi kita standar dulu aja, yang penting alur aplikasinya, logic programmingnya itu yang akan saya tekankan di sini. Dan database-nya kita menggunakan MariaDB. Langkah persiapannya adalah yang pertama kita harus punya akun VPS atau cloud. Jadi terserah Anda mau pakai VPS atau cloud. Kalau saya pakai cloud karena saya ada cloud. Dan usahakan operating sistemnya itu pakai Linux ya. Ubuntu kalau bisa, jadi kita seragam. Nanti juga saya akan pakai Ubuntu, Linux Ubuntu. Jadi kita akan prakteknya biar seragam aja perintah-perintahnya. Dan tahap kedua setelah kita punya akun VPS kan nanti kita akan punya kayak username ya sama passwordnya nih buat masuk ke server. Nah, setelah masuk ke server, kita akan install Apache. Apa itu Apache? Apa sih? Nah, Apache itu adalah aplikasi untuk membuat server menjadi web server. Apa itu web server? Nah, kalau ada yang belum ngerti tentang web server, di deskripsi video ini saya cantumin link video saya yang membahas tentang apa itu web server. Berikutnya kita install PHP, kita install phpMyAdmin dan MariaDB. Apa sih MariaDB? Apa sih phpMyAdmin? Cek di deskripsi, saya juga cantumin link yang pernah saya bahas tentang database. Jadi ini adalah database. phpMyAdmin adalah semacam kayak konsolnya lah ya. Nah, setelah itu tahap ketiga adalah kita tes Apache web servernya jalan apa enggak. Kita tes PHP-nya aktif apa enggak. Kita tes bisa enggak akses ke database. Dan setelah itu baru kita coding deh ya. Yuk ikutin aja langkah-langkahnya sekarang ini. Ya, sekarang saya asumsikan Anda sudah punya akun server, baik itu VPS maupun cloud. Nah, Anda pasti akan diberikan satu IP address
untuk akses server itu dan juga username dan passwordnya. Jadi kita masuk menggunakan IP address itu dan username dan passwordnya. Cara masuknya seperti apa? Cara masuknya kita bisa download yang namanya Putty. Jadi kalau pengguna Windows itu bisa download namanya Putty ya. Kayak gini nih. Nah, ini kita klik atau ketik www.putty.org ya. Dan kita atau enggak di sini klik aja. Nah, di sini muncul ini udah halaman Putty ya. Di sini sudah halaman putty.org dan kita klik yang download Putty ini. Nah, ini muncul. Jadi di sini ada instalasinya. Kok ngalangin? Jadi instalasinya tinggal diklik aja di sini. Tergantung dari versi Windows-nya mau yang apa 64 apa 32 di sini tinggal diklik aja. Nanti cara installnya ya standar dengan install aplikasi di Windows ya. Next finish gitu ya. Kalau saya karena saya tidak bisa pakai Putty, maka saya menggunakan yang namanya software Zog8. Nah, software itu kayak gini. Nah, ini dia Zog8. Jadi kita masuk dengan menggunakan IP address, username, dan password yang diberikan oleh si provider VPS kita atau provider cloud kita. Kalau udah masuk, hasilnya pasti seperti ini. Seperti yang di layar sekarang ini. Ini adalah Linux saya, server saya, dan ini kita langsung mulai setup. Yang pertama, sebelum kita setup Apache, PHP, MariaDB database, dan phpMyAdmin, kita harus update dulu si operating system Linux-nya ini. Caranya gimana? Caranya adalah ketikan ini. Sudo mana nih? Sudo kok nggak bisa? Sudo haya, sudo haya. Caranya ketikan sudo apt update, enter. Update-nya beres. Sekarang kita langsung install. Yang pertama adalah Apache. Apache itu adalah web server ya. Caranya gimana? Caranya begini. Ketik sudo apt install Apache 2. Tekan enter. Nah, bakal ditanyain, "Do you want to continue?" Ketik Y aja di sini. Enter. Oke. Apache web server sudah selesai diinstal. Sekarang saatnya kita tes apakah ini jalan atau enggak nih. Jangan-jangan Apache web servernya nggak jalan lagi. Kita tes caranya gimana? Caranya adalah buka browser, lalu di address bar ketik alamat IP address yang sama dengan IP address yang server ini. Nah, ini dia jalan. Sudah berhasil, artinya web servernya sudah jalan ya. Jadi ini adalah alamat IP address saya. Jadi kalau Anda ketikkan alamat IP address Anda ya di browser, jangan IP address saya. Pokoknya yang dikasih oleh si providernya itu. Nah, kalau udah tampilannya kayak gini, artinya web servernya sudah sukses running di server kita. Sekarang saatnya kita install lagi yang namanya MariaDB database. Caranya gimana? Caranya adalah ketik perintah. Ini semua jadi ketik-ketik semua ya, nggak ada klik-klik-klik kayak di Windows ya. Sudo apt install. Lah, kok nggak bisa? Oke, saya sudah login lagi. Dan untuk menginstal MariaDB database server, caranya adalah ketik sudo apt install MariaDB server. Enter. Yes, enter. Oke, sudah berhasil. Dan berikutnya, kalau namanya database ya, itu kita harus ada semacam setting security basicnya lah. Yang sekarang ini kita setting security yang basicnya dulu. Caranya adalah ketik MySQL secure installation kalau nggak salah. Secure installation. Sudo dulu, terus MySQL, coba secure underscore installation ya. Coba, saya gagal lupa juga sih. Oh iya bener, itu. Jadi untuk membuat setup dasar security-nya si database, maka kita ketikkan yang ini. Sudo MySQL secure installation ya. Berikutnya dia akan menanyakan enter current password for root ya. Kan ini kan kita belum ada passwordnya kan. Kita belum set password. Jadi kita ketik enter aja untuk none. Jadi kosong passwordnya nih katanya. Enter aja. Nah, apakah ditanya nih, apakah set root password? Yes. Jadi kita set root password. Kita ketik Y. Enter. New password.
Nah, ini kita ketikkan password buat masuk ke database, bukan password server ini. Bedain ya. Yuk kita ketikin. Nah, kalau udah ketik enter, re-enter new password. Kita ketik lagi yang sama dengan yang tadi, yang barusan. Nah, memang pada saat kita ngetik tidak akan muncul di layar karena sistem keamanannya dialah gitu. Jadi kita ngetik aja, yakin aja kalau udah beres, kita ketik enter. Oke. Sukses ya di sini. Kehalangan. Ada sukses di sini. Nah, dia bilang remove anonymous user, kita ketik Y di sini. Disallow login remotely, kita ketik Y. Pokoknya Y aja semua dah. Pusing-pusing. Yes, yes. Ah, udah kan, beres lah, udah. Sekarang prosesnya sudah selesai. Yang berikutnya kita akan install namanya PHP. Kenapa? Karena kan kita akan bikin programnya menggunakan PHP. Jadi kita harus install dulu PHP-nya di server kita ini. Cara installnya gimana? Cara installnya seperti ini. Ketik sudo apt install php lib apache 2 mod strip lagi php, terus untuk komponen ke MySQL-nya kalau nggak salah php dash MySQL deh. Kalau nggak salah ya. Kalau error nanti kita coba lagi deh. Mudah-mudahan bener nih. Enter. Bener deh. Do you want to continue? Ya. Y aja udah. Yes aja lah. Oke, PHP-nya sudah selesai. Dan satu lagi yang terakhir adalah kita install yang namanya PHP MyAdmin. PHP MyAdmin itu untuk sebagai dashboard atau konsol untuk menghubungkan antara kita dengan database melalui user interface. Jadi kita nggak harus ketik-ketik pusing ya. Caranya gimana? Caranya adalah ketik sudo apt install php MyAdmin. Enter. Oh iya bener. Oke, yes. Akan ditanyakan kayak gini ya. Jadi dia tuh di PHP MyAdmin itu akan nanyain web server yang dipakai itu apa? Apache atau Light HTTPD. Itu juga nama merek ya, nama merek web server. Karena kita pakai Apache, maka kita tekan spacebar kita di keyboard. Tekan spacebar. Nah, sampai ada bintangnya kayak gini ya. Lalu setelah itu kita tekan tab ya, tab di keyboard sampai tombol OK-nya ini jadi merah di sini ya. Tekan tombol tab gini. Enter. Oke, sekarang dia akan menanyakan apakah akan configure database untuk PHP MyAdmin ini dengan dbconfig common. Ya intinya jawabannya yes aja deh ya. Dan karena kolom yes-nya ini udah merah di sini, maka kita tinggal ketik enter. Nah, dia akan menanyakan password. Kita ketik password yang tadi kita ketik waktu setup MariaDB secure installation yang saya bilang tadi, secure setup basic secure lah ya. Nah, itu kan kita ngetik password tuh untuk database. Itu yang kita input di sini sekarang. Yuk kita ketik. Kalau udah pindahin ke tombol OK-nya ini, caranya adalah kita ketik ini, pencet keyboardnya itu yang tab ya. Nah, oke. Ketik enter. Tekan enter. Nah, dia kan diulang lagi, dia minta ngulang lagi password database-nya, maka kita akan install begini. Sepertinya ada tamu, sebentar, kita tap, lalu kita tekan enter lagi. Nah, loh, salah kan? Ternyata passwordnya salah dan kita akan ulangi lagi. Tadi kayaknya saya salah ketik ya. Kita tekan enter lagi. Kita ketik ulang ya. Kita coba ketikkan lagi passwordnya. Mudah-mudahan nggak salah ketik lagi nih. Nah, berhasil. Oke, PHP MyAdmin sudah berhasil kita install juga. Step berikutnya adalah kita akan tes apakah PHP-nya itu aktif di web server. Yang kedua, apakah si PHP MyAdmin itu bisa mengakses MariaDB database. Oke, sekarang kita coba testing apakah PHP-nya jalan atau enggak ya. Dan nanti juga akan kita tes apakah database-nya aktif atau bisa login atau enggak. Nah, untuk mensupport kita dalam membuat aplikasi berbasis PHP, maka saya sarankan Anda untuk menginstall aplikasi atau software yang bernama Atom ini dengan alamat website di atom.io. Kenapa? Karena gini, memang
di Notepad juga kita bisa bikin website pakai Notepad, bisa. Tapi Atom ini akan memudahkan kita dalam mengerjakan atau membangun sebuah aplikasi. Ada banyak aplikasi sih, ada Atom, ada Visual Studio Code, VS Code, ada juga Sublime Text, tapi kalau saya pakai Atom. Jadi Anda download aja dan di sini langsung klik aja download karena dia sudah otomatis mendeteksi operating sistemnya dari komputer kita. Kalau sudah di-download maka install aja, next finish gitu loh. Oke, kalau sudah diinstal Atomnya, maka kita buka Atomnya dan tampilannya nanti akan seperti ini. Ya, dia ada dua panel. Yang pertama di kiri ini adalah panel pekerjaan kita atau folder di komputer kita. Yang di kanan adalah panel untuk kita mengerjakannya. Jadi kayak kanvasnya lah gitu loh ibaratnya. Kelebihannya Atom ini adalah, mungkin yang lain juga ada ya, tapi karena saya familiar pakai Atom aja. Atom ini kita nggak perlu lagi install aplikasi untuk mentransfer file dari komputer ke server. Kan biasanya kalau kita, mungkin ada yang udah tahu ya, kalau kita bikin program atau website di komputer nanti harus ditransfer ke server dengan menggunakan yang namanya FTP client. Nama softwarenya biasanya FileZilla. Kalau di Atom ini kita langsung aja connect ke server kita. Jadi kita bikin filenya itu di sana dan kita save file itu udah otomatis save di server. Jadi nggak perlu lagi kita transfer ke server itu. Caranya gimana? Kita terhubung dulu ke server kita. Caranya adalah gini. Kita klik package di sini dan akan muncul FTP Remote Edit ini dan kita arahkan ke toggle ini. Nah, dia akan meminta password untuk beralih dari komputer ke folder server ya. Jadi dia akan minta password. Kalau Anda belum set password, maka dia akan meminta untuk set up password dulu gitu loh. Ini passwordnya Atom. Jadi Anda bebas mau sama dengan password server atau mau beda juga terserah ya. Saya udah set up duluan, jadi ini pada saat klik dia tinggal minta doang nih. Saya akan masukkan password. Nah, akan muncul satu panel lagi yang berupa di sininya adalah remote ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Di sini remote gitu. Nah, di sini karena kita baru akan koneksi ke server kita itu, maka kita harus lakukan setup servernya kan. Klik kanan di area panel sebelah kiri ini, yang ini di area kosongnya, klik kanan. Lalu pilih edit server. Nah, ini akan ada opsi-opsi pilihan untuk diisi ya. Yang kita lakukan adalah di sini kita masukkan nama server kita. Ini namanya bebas ya. Saya akan pilih ZetaGrid aja karena server saya ada di ZetaGrid. Lalu yang berikutnya hostname. Nah, ini Anda masukkan IP address-nya si server ya. Jangan lupa IP address-nya yang tadi kita masuk ke server, itu IP address-nya masukin di sini. Lalu protokolnya yang ini itu kita pilih SFTP ini. Nah, lalu di sini di username dan password itu kita masukkan username dan password server kita ya. Oke, setelah itu beres, kita klik save di sini. Dan ini sudah berhasil masuk. Jadi kita klik aja folder ini dan ini adalah deretan dari folder yang ada di server kita. Oke. Nah, by default Apache itu menaruh file-filenya ada di directory var ini. Lalu kita klik lagi www yang paling bawah ini ya. Dan ini di HTML, folder HTML kita klik aja ya. Nah, ini ada muncul satu file namanya index.html. Index.html kalau kita buka, ya seperti ini, ya. Nah, ini adalah yang tadi kita tes di awal Apache-nya jalan apa enggak. Yang ini nih. Nah, yang ini, yang tadi awal kita coba akses ya. Ini, tampilan ini, itu belakangnya adalah seperti ini. Seperti ini, gitu. Oke? Nah, sekarang kita mau membuat satu file PHP. Oke. Caranya adalah di folder HTML ini, karena kita mau aksesnya kan satu folder ya. Di folder HTML ini, kita klik kanan dan kita pilih new file paling atas. Oke. Nah, syarat
untuk kita membuat file PHP adalah nama filenya itu harus extensionnya .php belakangnya. Nah, jadi kita misalnya mau bikin file buat testing PHP-nya ini jalan apa enggak. Kita bikin aja, namanya bebas. Misalnya saya mau bikin namanya test deh. Belakangnya .php ya, harus begitu. Oke. Tekan enter. Oke, sekarang ini filenya masih kosong, jadi kita isi aja. Yang pertama, kalau kita mau bikin file PHP, maka kita harus membuat satu bracket pembuka dan penutup supaya mengidentifikasikan si file ini bahwa ini adalah program PHP gitu ya. Jadi apapun itu, misalnya tulisan atau perintah atau algoritma yang akan kita bikin itu harus di dalam bracket itu. Kalau diketik di luar bracket itu, maka oleh si file, server dia akan dianggap sebagai halaman atau tulisan HTML biasa, ya, mudeng ya. Jadi kita bikinnya begini, PHP, enter. Nah, dengan enter aja dia udah otomatis membuatkan tag penutupnya. Itu lebih gampang. Kalau di Notepad kan nggak bisa kayak gitu. Oke? Nah, ini kita ke bawahin biar gampang bacanya ya. Nah, di antara bracket ini itulah program PHP yang kita akan execute di sini. Oke. Nah, sekarang saya akan mengetes untuk mengetahui apakah PHP-nya aktif atau enggak. Caranya gimana? Caranya adalah begini. Kita ketikkan perintahnya namanya php info. Nah, ini enaknya kalau pakai aplikasi code editor khusus buat developer ya. Jadi dia udah otomatis kayak bikin suggestion-nya lah gitu. Kita enter aja nih php info. Lalu kurung buka kurung tutup. Nah, ini ada titik koma gitu ya. Oke, kita save aja. Ctrl S atau file save sama aja, standar itu mah ya. Oke, ini udah sukses nih dibilang, ya kan? Nah, sekarang kita coba nih. Akses file ini dari browser. Ini browser kita yang tadi kita sudah buka. Nah, sekarang cara untuk aksesnya, ini IP address kita tadi di address barnya /test.php, enter. Nah, jalan. Artinya kalau sudah begini, ini udah ada logo PHP gitu kan, ini udah PHP version, artinya ini sudah jalan, sudah aktif PHP-nya. Oke. Yang terakhir nih, kita akan mentes database-nya bisa apa enggak. Caranya gimana? Caranya adalah begini. Di IP address ini /php-myadmin, ketik kayak gitu. Nah, PHP myadmin jalan, ya kan? Jadi alamatnya by default adalah seperti itu. Tapi nanti kalau di production server nggak boleh ya, ada PHP myadmin ini nggak boleh. Jadi ini hanya development, jadi kita nggak apa-apa lah pakai PHP myadmin. Oke, kita coba. Tadi username-nya root ya. Passwordnya adalah password yang Anda ketik pada saat setup database. Jangan lupa ya. Oh, ada access DNS. Oh, sorry. Karena tadi kita sudah set yang tadi secure installation itu, masih ingat nggak di depan-depan? Nah, itu kita set si root ini nggak boleh login lewat remote lah ya. Jadi kita harus bikin satu user lagi. Satu user bukan root gitu loh. Supaya bisa login dari sini. Caranya gimana? Caranya kita kembali ke putih yang tadi, ke SSH-nya. Nah, ini dia. Ini kita kembali ke putih ya tadi ya, atau Zoc8 sama aja. Nah, di sini kita masuk ke MySQL dulu nih, ke MariaDB. Caranya gimana masuknya? Caranya adalah ketik sudo MySQL min u terus root min p, enter. Dia akan minta password. Kita masukkan password rootnya ya, rootnya nih. Oke. Nah, ini artinya udah masuk nih. Welcome to MariaDB Monitor gitu kan. Ini artinya udah masuk. Oke. Nah, sekarang caranya adalah kita menambahkan satu user yang bisa mengakses database dari remote. Caranya adalah begini. Ketik create user apa gitu loh. Misalnya saya mau create usernya latihan deh. Ya, latihan Akeong. Terus kutip lagi localhost, kutip lagi identified by, nah kutip lagi, ini adalah passwordnya gitu loh.
passwordnya. Jadi jangan lupa password ini ya. Ini password buat user yang namanya latihan, bukan user root ya. Beda lagi nih. Jadi passwordnya sebaiknya sih dibedakan juga ya. Tapi kalau mau disamakan ya terserah deh. Ini saya bikin passwordnya dodol123 gitu ya. Kalau di sini sih kelihatan passwordnya. Kalau di di MariaDB ini gitu. Nah, ini password dodol23 akan digunakan oleh user latihan gitu maksudnya ya. Titik koma enter. Oke. Query oke. Lalu berikutnya adalah kita kasih akses ke database untuk user baru ini. Caranya gimana? Caranya adalah grant, ini sama aja ya, huruf kecil huruf gede sama aja, grant all privileges kalau nggak salah tuh on bintang titik bintang tuh yang tadi tuh yang di atas latihan user yang di atas nih at localhost gitu ya. Mudah-mudahan bener ya, saya agak lupa. Coba kita enter aja. Oke, berhasil. Yang terakhir kita reload atau dieksekusi ulang atau di restart deh proseduralnya gitu loh. Caranya adalah flash privileges. Oke. Enter. Oke, sip. Berhasil. Nah, sekarang kita coba akses dari phpMyAdmin tadi dengan usernya latihan dan passwordnya yang tadi saya masukin dodol123. Anda terserah ya, Anda milih nama usernya apa, nama passwordnya apa, terserah ya, nggak usah ngikutin yang ini maksudnya. Kita pindah lagi ke phpMyAdmin. Nah, ini dia. Jadi username-nya kita bikin latihan. Passwordnya yang tadi loh, dodol123. Tuh kan masuk kan? Yeah. Ya ini mau di save mau enggak? Ya saran saya sih jangan save ya kalau di production. Kalau di latihan sih nggak apa-apa. Oke. Ini adalah phpMyAdmin, dan kalau Anda masih bingung gimana cara gunain phpMyAdmin, ada video saya taruh di deskripsi, tinggal diklik. Itu adalah kita belajar database, belajar cara menggunakan phpMyAdmin. Nah, ini akan digunakan nantinya secara intens lah, cukup intens lah, karena kita bikin aplikasi. Saya rasa sampai di sini dulu untuk yang seri ini. Nanti kita akan lanjut karena ini aja saya bikin part per part itu udah mungkin hampir 30 menit kali ya. Jadi biar nggak kepanjangan. Dan berikutnya kita akan langsung mulai coding untuk yang namanya registrasi user, registrasi agen pulsa ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam smart.